Berikutnya mengenai manajemen restitusi PPN. Kenapa PPN atau restitusi PPN itu harus dilakukan manajemen? Karena di dalam restitusi ada 2 kekurangan minimal. Yang pertama adalah ketika kita mengajukan restitusi, maka kita mau tidak mau harus diperiksa. Yang kedua, didapatkan di tahun berikutnya. Nah, oleh karena itu harus kita melakukan manajemen restitusi. Dalam hal terjadi kesalahan bayar PKP, kita perlu menimbang-nimbang apakah melakukan kompensasi atau restitusi. Kalau kompensasi itu untuk periode berikutnya. Jadi pembayaran yang disimpan untuk periode pembayaran. Pembayaran yang disimpan untuk periode berikutnya. Nah, dalam hal itu kita akan mengkalkulasi mana yang lebih menguntungkan antara kompensasi atau mengajukan restitusi. Nah, yang namanya restitusi itu harus mengalami kondisi lebih bayar. Kita ulangi lagi biar lebih paham. Ketika misalkan pajak keluarannya 150 juta, pajak masukannya misalkan 50 juta. Kemudian ini terjadi kondisi lebih bayar, yaitu sebesar 100 juta. Nah, 100 juta ini kita bisa menimbang-nimbang apa yang akan kita putuskan. Apakah mengajukan restitusi atau mengajukan kompensasi. Nah, apabila kita mau mengajukan restitusi, maka kita mendapatkan informasi atau memperkirakan ada biaya pemeriksaan, ya, pemeriksaan sebesar 100 juta. Maka apabila kondisi seperti ini, yang harus kita putuskan adalah tidak melakukan atau tidak mengajukan restitusi. Kenapa? Karena biaya pemeriksaannya itu sama dengan jumlah pajak yang ingin kita ambil. Gitu. Oleh karenanya, kita bisa membuat suatu rumus, ya. Apabila biaya pemeriksaan lebih kecil sama dengan jumlah lebih bayar, maka keputusannya adalah mengajukan kompensasi. Tapi sebaliknya, kalau biaya pemeriksaan lebih besar dari jumlah lebih bayar, maka kita ajukan restitusi. Nah, dalam kondisi lebih bayarnya 100 juta, kemudian biaya pemeriksaannya 100 juta, maka masuk kondisi yang pertama, yaitu biaya pemeriksaan lebih kecil sama dengan jumlah lebih bayar. Karena kan sama-sama 100 juta.
Kalau 102 juta saja, baru kita bisa masuk ke kondisi yang kedua, yaitu kita mengajukan restitusi. Seperti itu. Karena yang namanya jumlah lebih bayar ini dinamakan opportunity cost. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan restitusi PPN. Yang pertama, jumlah besarnya PPN yang lebih bayar. Nah, ini yang tadi dibahas, opportunity cost itu jumlah lebih bayarnya. Semakin besar PPN yang lebih bayar itu, maka kita harus lakukan restitusi. Tetapi, kalau tidak ada restitusi, maka opportunity cost atau lebih bayar itu akan hilang. Kemudian, yang kedua adalah kondisi keuangan perusahaan. Kita lihat perusahaan kita bagaimana cash flow-nya. Kalau misalkan kita butuh uang, secepat mungkin, maka kita ajukan restitusi agar uang kita bisa kembali. Karena kan pada dasarnya restitusi itu kita terlalu lebih banyak membayar kepada pajak. Sehingga ketika kondisi keuangan perusahaan kita kekurangan, maka kita pasti ajukan restitusi. Tapi sebaliknya, ketika kita masih banyak uang, sebaiknya tidak mengajukan restitusi. Yang ketiga, yaitu kesiapan perusahaan untuk diperiksa. Karena pada saat restitusi itu pasti diperiksa. Oleh karenanya ada biaya pemeriksaan yang harus kita anggarkan. Dan kita bandingkan dengan jumlah lebih bayar yang akan kita usahakan. Seperti itu. Kesiapan untuk diperiksa ini banyak. Seperti kelengkapan dalam dokumen, kemudian penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan ketika ditanya oleh Fiskus. Kemudian yang terakhir, yaitu memprediksi berapa pembayaran PPN di masa yang akan datang. Untuk apa? Agar kita bisa menghitung ketika kita kondisi keuangannya aman, kemudian kita mengajukan kompensasi, maka kita harus hitung berapa bulan kita bisa mengkompensasikan. Karena di bulan depan tentu nanti ada lagi pajak masukan yang akan kita dapatkan. Maka apakah terus-terusan lebih bayar? Oleh karenanya, kita harus memprediksi masa depan pembayaran PPN. Jangan sampai kita terlalu banyak atau tidak dapat memperhitungkan sehingga kita malah menjadi kurang bayar atau kurang bayarnya lebih besar dibandingkan dengan perkiraan. Nah, itu 4 hal yang harus diperhatikan dalam memanajemen restitusi. Restitusi merupakan hak kita sebagai wajib pajak ketika pajak masukan kita lebih besar daripada pajak keluaran, tapi dalam menentukan kita melakukan restitusi atau tidak harus ada kondisi yang dipertimbangkan secara bijak dan diperhitungkan secara tepat.